Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulangsi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme. Yang pertama ada teori belajar kognitivisme. Teori kognitif ini muncul karena disebabkan karena adanya keterbatasan dan kelemahan dari teori behaviorisme. Bahkan ada beberapa ahli yang tidak memiliki kepuasan terhadap penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar sebagai suatu proses hubungan stimulus respon reinforcement. Terus selanjutnya yaitu teori kognitif menurut para tokoh. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Ya itulah pokoknya. Menurut dia, perkembangan kognitif itu merupakan proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin kompleks sel saraf dan semakin meningkat pula kemampuannya. Teori dari Jean Piaget ini fokus pada perkembangan pikiran peserta didik secara alami, yaitu mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. 4 faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu yang pertama ada lingkungan fisik, kematangan, pengaruh sosial, dan proses pengendalian diri. Terus selanjutnya yaitu tahapan belajar menurut Piaget. Ada proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi yang teman-teman bisa baca sendiri penjelasannya ya. Yang selanjutnya yaitu tahapan usia perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi menurut Piaget itu ada 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motoris, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasi konkret, yaitu umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap operasi formal, yaitu umur 11 sampai dengan 15 tahun. Yang kedua yaitu menurut tokoh Jerome S. Brunner. Jerome ini merupakan tokoh yang menggagas teori belajar penemuan discovery learning. Dalam belajar penemuan discovery learning ini, peserta didik akan berperan aktif berusaha sendiri untuk memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan. Fase belajar menurut Jerome yaitu yang pertama ada tahap penerimaan atau tahap informasi. Tahap ini merupakan tahap awal memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua ada tahap transformasi. Tahap ini merupakan tahap memahami, mencerna, menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal lainnya. Yang ketiga ada tahap uji kelayakan. Yakni tahap ini untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua itu benar atau salah. Selanjutnya yaitu
Contoh aplikasi teori Jerome dalam pembelajaran. Yang pertama ada menentukan tujuan instruksional. Kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan topik yang dapat dipelajari secara induktif oleh peserta didik. Yang keempat, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu mengevaluasi proses dan dan hasil belajar. Maaf ya, agak HP-nya agak lemot ini. Selanjutnya yaitu teori belajar kognitif menurut Jackne, atau bisa disebut Robert ya. Robert merupakan orang yang mengemukakan teori pemrosesan informasi. Menurut Robert, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi diterima, disimpan, dan diambil kembali dari otak. Selanjutnya yaitu implementasi teori belajar kognitivisme. Ya. Yang pertama yaitu peserta didik dipandang bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam berpikir. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam upaya meningkatkan minat dan retensi belajar, peserta didik perlu mengorelasikan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Yang keempat, pemahaman dan retensi akan meningkat apabila materi pelajaran disusun menggunakan pola dari sederhana ke kompleks atau dari yang mudah ke sulit. Yang terakhir yaitu belajar memahami memiliki makna lebih bagi peserta didik dari pola menghafal. Kelebihan teori belajar kognitif ini yang pertama yaitu siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses belajar. Yang kedua, peran guru menjadi lebih ringan. Yang ketiga, kemampuan daya ingat siswa sangat ditekankan dalam teori ini. Yang keempat, peserta didik memiliki kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan kurikulum Indonesia. Sedangkan kekurangan dari teori kognitif ini yaitu teori ini menekankan daya ingat siswa, menganggap bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan ingatan yang sama. Kurang memperhatikan cara proses dan eksplorasi peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya. Karena pada dasarnya setiap pembelajar itu memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, memerlukan kolaborasi dengan metode pembelajaran lain agar hasil belajar dapat optimal. Yang keempat, kemampuan peserta didik untuk mengembangkan materi yang telah diterima harus diperhatikan saat menggunakan metode pembelajaran kognitif ini. Ya, yang kedua yaitu pembahasan yang kedua yaitu teori belajar humanisme. Bisa disebut juga humanistik. Teori ini menyatakan bahwa manusia berhak menggali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi, menurut teori ini, proses belajar harus mulai ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri.
Selanjutnya yaitu tokoh teori humanisme. Yang pertama ada Abraham. Dia berpendapat bahwa manusia dituntut untuk kebutuhan hierarki yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi. Kebutuhan tersebut terbagi dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada kebutuhan jasmania seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman seperti kebutuhan kesehatan, kebutuhan keamanan lingkungan, lapangan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai, yaitu butuh cinta, persahabatan, dan juga keluarga. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yaitu butuh kepercayaan diri, harga diri, prestasi, dan penghargaan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi seperti moralitas, kreativitas, dan ekspresi diri. Yang kedua ada tokoh Roger. Metode yang diterapkan Roger dalam psikoterapi awalnya disebut non-direktif atau terapi yang berpusat pada klien. Dan pionir dalam risetnya pada proses terapi, pendekatan terapi yang berpusat pada klien dari Roger sebagai metode untuk memahami orang lain, menangani masalah-masalah gangguan emosional. Dalam teorinya, klien diajak untuk memahami diri dan pada akhirnya menyadari untuk mengembangkan diri secara utuh dan lebih didapat menjadi dirinya sendiri. Prinsip belajar menurut Roger, yaitu yang pertama, manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenal dirinya sendiri, dianggap mengancam dan cenderung ditolaknya. Yang keempat, tugas-tugas belajar yang mengancam diri mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang kelima, apabila ancaman terhadap peserta didik rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Adapun yang ke-6, 7, 8, 9 sampai 10 bisa teman-teman baca sendiri ya pada slide ini. Selanjutnya yaitu kelebihan teori belajar humanisme. Yang pertama, siswa dengan sendirinya akan termotivasi. Yang kedua, guru akan menerima mereka apa adanya. Yang ketiga, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Yang keempat, teori ini memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Yang kelima, siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik. Yang keenam, yaitu siswa merasa termotivasi dalam belajar. Yang ketujuh, siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Yang kedelapan, siswa memiliki mental yang kuat dan berkarakter. Yang kesembilan, menjadi manusia seutuhnya berani, kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ke-10, siswa akan menjadi lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Yang terakhir yaitu kekurangan dari teori belajar humanisme. Bisa teman-teman baca sendiri pada slide ini yang ada 7. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.